Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Monk Come Down the Mountain yang dirilis tepatnya pada 3 Juli 2015. Film ini merupakan film yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul serupa, karya Shaw Haupeng. Hebatnya lagi, film ini menempati posisi tertinggi box office saat itu. Film dari negeri tirai bambu ini disutradarai oleh Chen Kaige yang bercerita tentang seorang biksu yang akan menjalani kehidupan barunya tinggal di perkotaan, meninggalkan kuil terpencil tempat ia dibesarkan dan menjadi seorang biksu. Seperti apa dia bertahan hidup di perkotaan dan apa saja yang dilakukannya. Baik, tanpa panjang lebar spoiler di awal, kita langsung berangkat ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada pertarungan seorang biksu yang bernama Ansi dengan biksu yang lain seperguruan mereka di kuil terpencil tempat mereka dibesarkan sampai menjadi biksu. Letak kuil itu sangat jauh dari keramaian, atau bisa dibilang sangat terpelosok sekali. Pada pertarungan tersebut, Ansi berhasil mengalahkan biksu-biksu yang lainnya. Karena persediaan makanan di kuil itu sudah mulai menipis, sedangkan yang diberi makan lumayan banyak, maka sang guru di kuil itu memutuskan untuk mengeluarkan Ansi dari kuil tersebut. Karena sang guru menganggap bahwa Ansi sudah mampu menjaga dirinya. Ansi tak dapat menolaknya. Akhirnya ia pun meninggalkan kuil tersebut. Sedikit wejangan dari sang guru melepas kepergiannya. Disinilah perjalanan hidup Ansi yang sesungguhnya dimulai. Berangkatlah ia ke kota. Singkat cerita, sampailah Ansi di kota. Sampai di sana malam pun tiba. Dengan perut yang sudah mulai bersuara, ia melihat dan menyaksikan seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang makan di sebuah warung makan. Dengan rasa lapar yang dirasakannya, tentu saja membuat Ansi ingin makan juga. Namun ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Ia menginginkan makanan yang dibawa oleh pria tersebut. Setelah pria itu hendak pulang sambil membawa sebungkus makanan, Ansi meminta makanan tersebut. Namun pria itu menolaknya. Ansi pun mengambilnya dengan paksa, lalu terjadilah kejar-kejaran seperti Tom and Jerry saja. Karena pria itu terlalu bersemangat mengayuh sepedanya, sampai tak sempat lagi menghentikan laju sepeda tersebut, akhirnya ia tercebur ke kali bersama sepeda ontel kesayangannya. Melihat pria itu tidak bisa berenang, sambil berteriak seakan-akan seperti terjadi kebakaran di rumah tetangga, Ansi pun langsung membantunya. Karena Ansi sudah menyelamatkannya, akhirnya pria itu mau memberikan makanan yang dibawanya. Ansi yang sudah sangat lapar langsung memakannya. Melihat Ansi yang tidak tahu hendak tinggal di mana, akhirnya pria itu mengajak Ansi untuk tinggal di rumahnya saja. Tentu saja Ansi tak mau menolaknya. Akhirnya sampailah mereka di apotik sekaligus rumah dari pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah seorang dokter ahli bedah. Tak lama setelah itu datanglah istri dari pria itu yang bernama Yuzen. Yuzen langsung menanyakan makanan yang sudah dibawakan untuknya. Kemudian Ansi menjawab bahwa ia telah menghabiskan makanan tersebut. Untungnya Yuzen tidak marah. Pria tersebut akhirnya menjadi bos Ansi. Beberapa hari berlalu. Ansi bekerja dengan sangat giat membantu mengurus rumah. Hal tersebutlah yang membuat sang bos sangat senang dengan keberadaan Ansi di rumahnya. Suatu hari terlihat banyak orang datang berobat ke tempat mereka. Salah satunya ada seorang anak kecil yang mau disunat. Anak itu pun menangis ketakutan. Berkat tingkah Ansi yang sedikit konyol, akhirnya proses sunatan berjalan lancar. Mereka memperoleh banyak keuntungan hari itu. Keesokan harinya, Ansi diajak bosnya menemaninya pergi menemui adiknya yang bernama Daorong. Daorong mempunyai toko yang menjual obat-obat untuk para lelaki yang sudah beristri. Sang bos membeli obat kuat di tempat Daorong, sembari menjenguk keadaannya. Tampaknya hubungan kakak beradik ini tidak terlalu baik, yang mana sikap Daorong sering seenaknya terhadap kakaknya. Daorong juga mengatakan bahwa ia telah menjual toko miliknya, warisan dari orang tua mereka, hanya untuk membeli sebuah cincin permata saja. Kakaknya kecewa terhadap Daorong, mengapa ia rela menjual toko warisan tersebut hanya untuk sebuah cincin saja. Sontak terjadilah sedikit cekcok antara mereka yang berakhir Ansi dan bosnya meninggalkan Daorong. Suatu hari, ia melihat Yuzen mendatangi rumah Daorong, dan ternyata Yuzen berselingkuh dengan Daorong. Ansi yang melihat hal tersebut tak sampai hati memberitahukan kepada bosnya. Ia hanya mengingatkan Yuzen saja, namun Yuzen juga tak mempedulikannya. Suatu hari pulanglah Yuzen dari tempat Daorong lagi. Sebelumnya, Daorong mengirimkan obat kuat yang sudah diberinya racun di dalamnya untuk kakaknya yang dititipkannya pada Yuzen. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sang bos sedang melakukan hubungan suami istri dengan Yuzen, Ansi tiba-tiba dikagetkan dengan kematian bosnya akibat obat kuat yang dibawa Yuzen. Singkat cerita, 7 hari berlalu kematian bosnya.
Kemudian Daorang mendatangi Yuzen dan mengajak Yuzen pergi ke sebuah danau. Ansi sempat menolak Yuzen untuk pergi, namun Ansi malah ditampar oleh Daorang. Untungnya Ansi tak membalas, dan pada akhirnya mereka pun tetap pergi. Yuzen dan Daorang menyewa sebuah kapal dan berangkat ke tengah danau untuk bersenang-senang nampaknya. Mereka berbincang-bincang di sana. Yuzen menanyakan kepada Daorang kenapa sampai hati ia melakukan itu terhadap kakak kandungnya sendiri. Daorang menjawab bahwa ia hanya ingin hidup bahagia bersama Yuzen seumur hidupnya. Dan saat Daorang hendak melakukan sesuatu terhadap Yuzen, tiba-tiba kapal tersebut bocor. Mereka berdua pun tenggelam dan tak dapat selamat di danau itu. Ansi sempat hendak menolong mereka, namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Setelah Ansi sampai di permukaan danau, lalu Ansi bergegas menuju ke sebuah kuil untuk berdoa dan meminta maaf kepada Buddha. Karena ia merasa berdosa tidak mau menyelamatkan Yuzen dan Daorang saat mereka tenggelam tadi. Ansi sengaja tidak menolong mereka, karena Ansi kecewa mereka sudah mengkhianati bosnya. Tak lama setelah itu, kemudian datanglah biksu senior di kuil itu yang bernama Rusong. Biksu Rosong menghukum dan memberi nasihat kepada Ansi. Biksu Rosong mengatakan bahwa Ansi tak dapat bersembunyi dari dosanya, karena dosa itu sendiri ada pada dirinya. Beberapa hari Ansi berada di dalam kuil tersebut untuk berdoa. Akhirnya Ansi memutuskan pulang dan meneruskan bisnis bosnya. Suatu hari ia didatangi oleh seorang ahli kungfu yang lain yang bernama Zhou, yang berniat membeli arak untuk obat sekaligus sebagai hadiah ulang tahun untuk gurunya. Zhou mengatakan bahwa ia juga akan bertarung melawan gurunya. Ansi yang merasa penasaran pun langsung mengikuti Zhou dari kejauhan. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung. Ansi juga tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikannya. Ia rela menaiki atap rumah orang. Pertarungan antara Zhou dan gurunya yang bernama Peng sangat menarik. Sampai akhirnya Zhou lah yang menang dengan jurus pukulan 9 naga yang ia pelajari tanpa sepengetahuan Peng. Tentu saja hal itu membuat Peng tak terima. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba Peng menusuk Zhou dari belakang dengan payung yang bermotif sarang laba-laba yang dibawanya seperti sudah kita lihat sebelum pertarungan dimulai. Peng tidak mau jurus pukulan 9 naga itu dikuasai muridnya yang lain selain anaknya sendiri. Zhou sangat banyak kehilangan darah dan akhirnya nyawanya pun tak dapat tertolong. Scene berikutnya memperlihatkan Kiji, anak dari Peng yang mendatangi Ansi di apotik bosnya. Kiji membeli obat luka dalam untuk ayahnya yang terluka setelah bertarung dengan Zhou. Kiji tak langsung pulang. Dia bersama Ansi memasak di apotik tersebut dan berbincang-bincang layaknya seperti sahabat akrab. Kemudian mereka mencicipi masakan yang dimasak oleh Kiji tersebut dan makan bersama-sama. Tak beberapa lama makan masakan itu, wajah mereka langsung berubah menjadi tidak karuan dan pikiran mereka menjadi kacau. Setelah itu mereka berniat untuk mengambil uang di sebuah kuil. Rencananya uang tersebut hendak mereka pakai untuk membeli arak dan bermabuk-mabukan. Sesampainya di kuil, mereka masuk dan disambut hangat oleh Zhao sambil menghirup segelas teh. Zhao merupakan sang penjaga kuil. Saat mereka hendak mengambil kotak uang tersebut, Zhao menghalangi mereka dan bertarung dengan mereka. Mereka dengan mudahnya dikalahkan Zhao. Setelah itu, Ansi dan Kiji pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Ansi kembali ke kuil Zhao dan memohon agar ia dijadikan murid oleh Zhao. Namun, Zhao tak menerimanya. Lalu Ansi mendatangi rumah Kiji mengantar obat yang dibelinya yang lupa Kiji bawa. Lalu, Kiji bercerita kepada ayahnya yang bernama Peng bahwa ia bertemu dengan Zhao di sebuah kuil. Ternyata, Zhao merupakan saudara seperguruan Peng yang mewarisi jurus kera yang diinginkan oleh Peng juga. Jurus tersebut merupakan jurus terhebat dalam perguruan mereka yang diwariskan oleh kakeknya Kiji. Di satu sisi, Ansi yang sudah bosan tinggal di rumah bosnya pun berniat meninggalkan rumah itu. Lalu, Ansi pergi ke kuil Zhao dan memohon kepada Zhao untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Zhao tidak langsung menerimanya. Ia menyuruh Ansi untuk membersihkan halaman kuil tersebut.
Scene berikutnya memperlihatkan Peng yang sedang melakukan cokor brewok di sebuah tempat cukur. Lalu Peng teringat akan masa lalunya. Sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhir, ia mewariskan jurus terhebat di perguruan kungfu mereka, yaitu jurus kera kepada Zhao. Yang mana hal tersebut membuat Peng tidak terima. Mengapa sampai hati ayahnya mewariskan jurus tersebut kepada Zhao, bukan kepada dirinya? Peng menganggap bahwa dialah seharusnya yang berhak mendapatkannya, karena ia merupakan anak kandung ayahnya di perguruan tersebut. Peng berniat membunuh Zhao, namun Zhao berhasil kabur. Setelah itu, Peng pun tersadar dari lamunannya. Setelah ia tersadar, Peng lalu memecahkan cermin di tempat itu. Nampaknya Peng seperti orang yang kerasukan saja. Kemudian Peng mendatangi kuil tempat kediaman Zhao. Peng berniat meminta kitab jurus kera yang diwariskan oleh ayahnya kepada Zhao. Zhao mengatakan bahwa ia tak mempunyai kitab tersebut, dan Zhao hanya memberikan catatan jurus hasil tulisannya saja. Peng tidak terima dengan hal itu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hansi yang ada di situ pun juga ikut terlibat. Setelah dirasa sudah cukup lama bermain-main, Peng menghentikan pertarungan dan berniat untuk pulang. Namun saat Peng berada di pintu luar kuil, ternyata pertarungan masih belum berakhir. Peng mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus pukulan 9 naga dari balik pintu kuil. Namun Zhao dengan mudahnya dapat menahannya. Setelah itu, Zhao membawa Peng masuk dan bertarung kembali. Mereka menggunakan senjata masing-masing, di mana Zhao menggunakan sapu lidi pembersih halaman kuil, sedangkan Peng sendiri mengeluarkan samurai yang dibawanya. Singkat cerita, Zhao harus mengeluarkan jurus kera yang bersumber dari cahaya rembulan, dan Peng sendiri mengeluarkan jurus pukulan 9 naga. Akhirnya mereka sama-sama terlempar. Setelah itu, Peng benar-benar pergi dari kuil Zhao dengan rasa malu ditambah dengan kondisi pakaiannya yang sudah tidak utuh lagi. Kali ini Peng benar-benar sangat dipermalukan oleh Zhao. Sesampainya di rumah, Peng langsung pingsan. Qiji yang melihat ayahnya sudah tak sadarkan diri dan mengetahui bahwa ayahnya baru saja pulang dari kuil Zhao dan baru saja bertarung dengan Zhao. Lalu Qiji membawa senjata mendatangi kuil Zhao dengan keadaan tak terima karena melihat kondisi sang ayah luka parah. Sedangkan keadaan di kuil, Ansi terus membujuk Zhao untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Akhirnya perjuangan Ansi tidak sia-sia. Zhao pun mau mengangkat Ansi menjadi murid pertamanya. Setelah itu, mereka menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat Zhao hendak menuju kamarnya, ia ditembak oleh Qiji. Ansi yang mendengar suara tembakan tersebut langsung bergegas menghampiri gurunya. Ternyata Zhao sudah sangat banyak kehilangan darah. Ansi membawanya ke kamar. Kemudian Zhao menyerahkan kitab jurus yang telah ditulisnya di buku itu dan berpesan kepada Ansi untuk diserahkannya kepada teman lamanya yang bernama Ja. Ansi yang merasa khawatir gurunya tidak dapat selamat langsung bergegas membawanya ke kuil Biksu Rusong untuk diobati. Namun Biksu Rusong juga tidak dapat berbuat banyak. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Zhao sempat mengatakan bahwa ia ingin melihat teman lamanya Ja di akhir sisa hidupnya. Entah seperti apa Biksu Rusong mengeluarkan ilmunya, tiba-tiba
Zhao sudah dapat melihat sahabat lamanya, tepat di depannya menghampirinya. Setelah itu, akhirnya Zhao pun dapat dengan tenang menghadap Sang Pencipta. Ansing mendapat pesan dari gurunya untuk menyerahkan kitab tersebut kepada Jia, bergegas mencari Jia, dan kebetulan ia berhasil menemui Jia di sebuah panggung pertunjukan. Ansing memberitahukan bahwa sahabat lama dari Jia, alias gurunya, telah tewas ditembak oleh seseorang. Jia yang mendengar hal itu tidak percaya begitu saja kepada Ansing. Ansing pun menceritakan semuanya. Setelah Ansing bercerita panjang lebar, barulah Jia percaya. Sebagai seorang sahabat dekat, tentunya Jia tidak terima dengan kematian Zhao begitu saja. Ia berniat untuk membalas kematian sahabatnya. Dia menanyakan kepada Ansing siapa pelaku di balik semuanya itu. Karena Ansing tidak sempat melihat siapa pelakunya, Ansing hanya mengatakan sebenarnya gurunya mengetahui siapa orangnya. Namun gurunya juga tidak mau memberitahukan kepadanya. Lalu Ansing meyakinkan pada Jia bahwa pelakunya mungkin saja Peng, teman seperguruan yang masih dendam dengan gurunya. Ansing juga menceritakan bahwa sebelumnya gurunya terlibat pertarungan dengan Peng. Setelah itu, Jia mengajak Ansing ke suatu tempat terakhir Jia dan Zhao berpisah. Jia mengingat dan menceritakan kisah persahabatan mereka kepada Ansing, di mana waktu itu mereka menjadi prajurit perang. Saat pertempuran, Jia mengalami trauma. Lalu, Zhao berhasil menenangkannya dan mereka bersembunyi di sebuah goa. Di goa tersebutlah mereka berlatih kungfu bersama, mempelajari jurus kera warisan dari guru Zhao atau ayahnya Peng. Lalu, mereka bertekad untuk melanjutkan jalan hidup masing-masing, di mana Jia bekerja sebagai pemeran pertunjukan teater, sedangkan Zhao memilih untuk hidup dalam ketenangan di sebuah kuil. Singkat cerita, suatu hari Jia mendapat tawaran untuk mengisi pertunjukan teater di pesta ulang tahun anak dari Tuan Chao. Tuan Chao sendiri merupakan seorang pejabat sekaligus polisi dengan pangkat yang tinggi. Di sana Jia meminta maaf dan membatalkan pertunjukannya, karena ia harus fokus mencari siapa pembunuh Zhao. Dengan kejadian itu, Tuan Chao merasa sangat dipermalukan di depan tamu undangannya. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Jia. Jia menghadapi anak buah Tuan Chao dengan mudahnya. Keesokan harinya, Tuan Chao telah menangkap Peng, dan Jia sendiri dipanggil ke sana untuk memastikannya. Ternyata Tuan Chao yang masih merasa dipermalukan itu bersekongkol dengan Peng, berniat untuk membunuh Jia. Tuan Chao menantang Jia untuk menemuinya dan Peng juga di hutan keesokan paginya. Jia dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, akhirnya masing-masing mereka berangkatlah ke hutan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dalam perjalanan, Jia dan Ansing diserang secara tiba-tiba oleh beberapa anak buah Peng. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Jia sempat terluka di lengan bagian kirinya, namun ia masih tidak apa-apa. Jia berhasil memukul mundur anak buah Peng. Setelah itu barulah pertarungan yang dinanti-nantikan dimulai. Jia akan berhadapan langsung dengan Peng yang diduga sebagai pelaku pembunuh teman dekatnya. Pertarungan pun dimulai. Mereka bertarung di alam imajinasi mereka masing-masing. Setelah itu, tiba-tiba salah seorang anak buah Peng menyabet leher Jia. Untungnya sabetan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap Jia. Mereka masing-masing tersadar, dan Ansing sangat kaget melihat Jia yang terluka di lehernya. Menariknya lagi, luka tersebut langsung sembuh. Setelah itu, Peng menyerang Jia kembali. Jia yang tidak mau mati konyol begitu saja, dengan terpaksa mengeluarkan jurus kera yang telah dipelajari sejak lama bersama Zhao untuk menyerang Peng. Peng tak dapat mengelakkan serangan dari Jia. Peng yang terkena serangan itu nampaknya sudah hampir menemui Sang Pencipta. Namun untungnya ia masih selamat. Dia menanyakan dan memastikan apakah benar bahwa Peng memang pelakunya. Peng pun mengakuinya. Saat dia hendak mengakhiri nyawa Peng, tiba-tiba Qi menodongkan senjatanya mengancam Jia untuk tidak membunuh ayahnya. Qi mengaku kepada Jia bahwa ialah pelaku sebenarnya. Qi mengatakan bahwa sebenarnya Zhao mengetahui bahwa ia yang menembaknya. Namun Zhao tidak ingin menimbulkan dendam di antara mereka. Itulah alasan Zhao tidak memberitahukan siapa pelakunya.
Jia pun mengampuni Peng dan membiarkan Peng hidup. Lalu Jia berpaling menghadap Qiji. Tiba-tiba Peng mengorbankan dirinya agar Jia dapat mengampuni anaknya dan mengajarkan jurus kera juga kepada Qiji. Setelah itu, Peng pun tewas. Tuan Cao yang berada di mobil di kejauhan menembak Jia di bagian kaki sebelah kirinya, lalu bergegas pergi dari hutan itu. Ansi mengejar Tuan Cao sambil dibantu oleh Qiji. Sedangkan Jia sudah siap menghadang Tuan Cao di depan mobilnya. Kemudian mobil dari Tuan Cao yang hendak menabrak Jia dilemparkannya ke danau di tempat itu, dan meledaklah mobil tersebut. Dan pada akhirnya Jia mengangkat Ansi menjadi muridnya serta mewariskan jurus kera kepada Ansi. 把人生悟透，将人事看懂，经历了红尘中的善恶是非、爱恨恩仇。我爹后来山河大地，万古星辰。 Dan film pun selesai.